Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar fokus yang lain di unmute dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali dalam mata kuliah teknologi dan media pembelajaran bahasa Arab. Pembekal pertama yaitu saya sendiri Siti Nur Hasana dan rekan saya Desi Suryawati yang akan membahas mengenai text based learning atau disebut dengan pembelajaran berbasis teks. Oke, langsung saja. Pembahasan kami yaitu pertama ada pengertian model atau metode pembelajaran text based learning atau disebut juga text based instruction atau genre. Jadi penamaan pembelajaran berbasis teks itu banyak ya. Ada namanya text based learning, text based instruction atau genre based instruction. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip model atau metode pembelajaran berbasis teks. Kemudian pembahasan ketiga itu ada tujuan model atau metode pembelajaran berbasis teks. Dan yang keempat itu pembahasannya mengenai langkah-langkah model atau metode pembelajaran berbasis teks. Kemudian pembahasan yang kelima itu ada peranan guru dan siswa dalam model atau metode pembelajaran berbasis teks. Langsung saja, di kesempatan kali ini saya pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian model atau metode pembelajaran berbasis teks atau kita sebut dengan text based instruction atau genre based instruction. Atau sering kita dengar dengan text based learning ya. Jadi di sini metode atau metode pembelajaran berbasis teks atau kita sebut text based learning itu berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Jadi text based learning itu yaitu berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Kemudian metode ini mengarahkan siswa untuk mampu memahami dan memproduksi teks dengan baik. Jadi di sini bukan hanya siswa itu dituntut untuk mampu, namun juga memahami dan memproduksi teks itu dengan baik dan benar. Kemudian teks selalu dibuat dalam konteks, yaitu isi ya. Jadi konteks memiliki peran sangat penting dalam penggunaan bahasa. Jadi konteks dibedakan menjadi dua, yaitu konteks situasi dan konteks budaya. Kemudian selanjutnya, masih dalam pengertian model atau metode pembelajaran berbasis teks, itu ada pembelajaran ini, yaitu pembelajaran berbasis teks dalam artian guru mengenalkan teks dan tujuannya, serta fitur-fiturnya dan membimbing siswa memproduksi teks. Jadi hal ini dilakukan secara bertahap sampai siswa mampu memproduksi teks sendiri. Kemudian konteks situasi ada 3 aspek yaitu fit, mode, dan tenor. Kemudian ada konteks budaya juga disebut dengan genre. Jadi model atau metode pembelajaran berbasis teks atau disebut dengan text based instruction atau genre based instruction dilakukan pada satuan teks dengan tujuan untuk melaksanakan berbagai tindakan komunikatif secara bermakna.
dengan teks-teks yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Jadi secara reseptif dan produktif, secara lisan maupun tulisan. Jadi di berbagai konteks yang relevan dengan kehidupan siswa dalam bentuk kegiatan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis yang terintegrasi secara alami. Jadi hal ini berarti bahwa teks dipelajari bukan sebagai sasaran akhir, tetapi sebagai alat untuk melakukan berbagai aktivitas terkait dengan kehidupan nyata. Oke, jadi dalam pembelajaran berbasis teks itu tentu ada prinsip-prinsip ya. Di sini ada beberapa prinsip. Itu ada di sini prinsip utama. Jadi prinsip utama dalam pembelajaran berbasis teks itu yaitu berkeyakinan bahwa pengajaran tata bahasa merupakan bagian penting untuk menuntun siswa kepada pengetahuan tentang bahasa. Kemudian selanjutnya itu ada menekankan pentingnya guru mengembangkan kesadaran siswa bahwa setiap teks merupakan kreasi unik. Prinsip selanjutnya yaitu menganggap belajar sebagai aktivitas sosial. Kemudian menekankan bahwa belajar akan berjalan efektif jika guru menerangkan secara eksplisit. Gitu. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu sejalan dengan prinsip pembelajaran scaffolding. Oke, pembahasan yang ketiga kita masuk ke tujuan model atau metode berbasis teks ya. Oke. Tujuan model atau metode berbasis teks ini adalah bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia nyata penggunaan bahasa dengan memfokuskan pada bagaimana bahasa itu digunakan untuk mencapai berbagai macam tujuan. Misalnya nih, membuat laporan eksperimen, bercerita, atau menjelaskan sesuatu. Jadi itu kan semuanya berbentuk teks. Selain itu, pembelajaran berbasis teks juga bertujuan agar siswa dapat memahami ilmu pengetahuan melalui teks yang disajikan sesuai dengan tujuan sosial tertentu dan memahami perkembangan mentalnya untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Jadi tujuan metode berbasis teks ini atau pembelajaran berbasis teks ini yaitu bagaimana siswa itu dapat berpikir kritis. Oke, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Desi Suryawati. Itu pembahasan mengenai langkah-langkah model atau metode dalam pembelajaran berbasis teks. Jadi kepada rekan saya Desi Suryawati. Oke, mungkin ada kendala ya kepada saudari Desi Suryawati. Mungkin saya akan lanjutkan. Jadi pembahasan yang keempat itu adalah langkah-langkah model atau metode pembelajaran berbasis teks atau text based learning gitu ya kan. Bagaimana langkah-langkahnya. Jadi di sini ada banyak langkah ya, ada beberapa langkah. Itu ada pertama itu ada modeling of text. Jadi pada tahap ini guru memberikan model teks untuk diterangkan kepada siswa, termasuk struktur organis, struktur organisasi, dan ciri-ciri linguistiknya. Kemudian
building knowledge of file. Jadi tujuan dari tahap ini, yaitu dari langkah ini adalah membangun pengetahuan atau latar belakang pengetahuan siswa mengenai topik yang akan mereka tulis atau bicarakan. Jadi untuk membantu siswa menguasai topik, dalam tahap ini guru mengajarkan berbagai keterampilan berbahasa, termasuk membaca, menyimak, dan berbicara. Kemudian langkah selanjutnya adalah independent construction of text. Jadi kegiatan belajar yang terjadi pada tahap ini sama dengan kegiatan belajar di tahap sebelumnya. Hanya saja pada tahap ini siswa menyusun teks secara mandiri. Kemudian ada joint construction of text. Jadi tahap ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengimplementasikan pemahaman dan kemampuan mereka untuk memproduksi teks dari jenis teks yang diajarkan. Kemudian itu ada langkahnya independent construction of text. Jadi kegiatan belajar ini, kegiatan belajar yang terjadi pada tahap ini sama dengan kegiatan belajar di tahap sebelumnya. Jadi hanya saja pada tahap ini siswa menyusun teks secara mandiri. Oke, terakhir itu pembahasannya mengenai peranan guru dan siswa dalam model atau metode pembelajaran berbasis teks atau text-based learning. Oke, pertama itu ada pada tahap building knowledge of the file, jadi guru berperan sebagai ahli ketika menerangkan ekspresi-ekspresi yang dipakai dalam jenis teks tertentu, atau disebut juga dengan direct telling. Guru juga berperan sebagai narasumber tentang topik yang diangkat dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi guru juga berperan sebagai pemandu atau direktur dalam diskusi yang bisa mendorong siswa untuk bisa berpikir lebih kritis dan membaca teks secara kritis dalam kondisi ketika siswa yakin bahwa setiap gagasan mereka dihargai. Jadi di sini pada tahap ini guru juga bisa berperan sebagai fasilitator ketika siswa membaca teks yang diberikan. Jadi pada tahap ini siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang topik yang akan ditulis atau dibicarakan melalui banyak kegiatan membaca dan menyimak. Kemudian pada tahap modeling and deconstruction the text. Jadi peran guru sama dengan tahap sebelumnya gitu. Jadi guru berperan sebagai ahli yang melakukan explicit teaching, yaitu pemandu gitu kan. Jadi siswa pada tahap ini aktif menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks yang sedang dipelajari. Kemudian pada tahap joint construction of the text, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing ketika guru memberi bantuan kepada siswa saat mereka membutuhkannya. Jadi siswa secara berkelompok mengimplementasikan pemahaman serta kemampuan mereka dalam menyusun teks, lisan ataupun tulisan ya, yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi guru juga berperan sebagai pengamat atau disebut juga observer. Jadi guru mengamati perkembangan kemampuan siswa dalam menyusun teks yang menjadi fokus pembelajaran kita. Jadi peran guru yang lain adalah memberi feedback terhadap teks yang disusun oleh siswa untuk membuat teks tersebut menjadi lebih baik. Jadi setelah siswa itu disuruh, pertama siswa itu dibimbing untuk membuat teks, kemudian siswa itu disuruh membuat dan diperiksa atau diobservasi lagi oleh guru. Jadi dari hasil teks siswa tersebut, maka guru harus memberikan feedback terhadap hasil yang telah siswa lakukan tadi. Kemudian pada tahap independent construction of the text, peran guru adalah sama dengan tahap sebelumnya, yaitu memberikan feedback terhadap teks yang disusun oleh siswa
untuk membuat teks tersebut menjadi lebih baik. Jadi siswa secara mandiri dan percaya diri menyusun teks yang sedang dipelajari. Oke, jadi itulah penjelasan dari kelompok pertama yang membahas mengenai text-based learning. Oke, mungkin sampai di sini hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan yang belum paham dan ingin bertanya akan kita diskusikan di dalam grup. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.